Bisa nggak orang tanpa privilege itu sukses? Jawabannya bisa. Tapi jalan lo harus berdarah dulu sebelum berdiri. Ini bukan dongeng orang kaya pura-pura miskin. Ini cerita lu yang beneran mulai dari bawah. Lu itu nggak mulai dari nol. Lu mulai dari minus. Lu nggak punya tabungan, nggak ada keluarga backup kalau gagal, nggak bisa daftar bootcamp jutaan, makan sehari 2 kali aja kadang susah. Orang lain kalau jatuh masih punya kasur empuk, sedangkan lu kalau jatuh nancep ke tanah. Dan lebih kejamnya lagi, nggak ada yang peduli sama lu sampai lu berhasil. Lu lawan dunia yang nggak adil ini. Privilege itu nyata, tapi bukan alasan buat menyerah. Anak orang dalam itu bisa kerja sebelum mereka lulus kuliah. Anak orang kaya bisa gagal berulang kali dan tetap dicoba. Sedangkan lu, kalau gagal sekali, lu bisa kelaparan beneran. Tapi justru karena hidup lu keras, lu jadi tahan banting. Gak semua orang punya itu. Cara berpikir lu harus beda. Kalau gak punya jalur tol, lu bikin jalur tikus. Lu harus belajar dari apapun. YouTube, ebook bajakan, podcast. Lu harus berani DM orang, bangun koneksi online, dan lu harus nawarin skill lu meski baru gratisan dulu. Tapi bro, gak ada yang respon gua. Ya emang gak langsung, tapi 1 dari 100 akan buka pintu. Dan lu cuma butuh 1 pintu buat mulai. Nggak ada plan B, hanya ada maju. Lu cuma punya 2 pilihan, maju atau hancur. Lu nggak bisa santai-santai nunggu keajaiban. Lu nggak punya waktu untuk insecure. Lu nggak bisa ngikutin tempo orang lain. Karena hidup lu mendorong lu terus maju. Atau lu akan dilindas. Yang hidup santai biasanya karena mereka tahu kalau gagal masih bisa pulang ke rumah yang nyaman. Bangun diri lu dulu sebelum dibukain pintu. Branding, skill, reputasi itu adalah kombinasi maut tanpa privilege. Pertama, lu bisa bangun personal branding. Posting karya, value, cerita perjuangan lu, orang relate sama kejujuran. Yang kedua, asah skill realistis. Mulai dari desain Canva, copywriting, video editing, customer service, itu banyak gratis di internet. Yang ketiga, lu bisa jaga reputasi kecil-kecilan. Ambil kerjaan kecil, nggak usah gengsi, tapi kasih hasil yang luar biasa. Pelan-pelan nama lu bakal mulai dikenal. Lu tetap konsisten di saat orang lain menyerah. Yang bikin lu beda, lu udah biasa susah, jadi gak gampang menyerah. Banyak yang lahir di atas tapi jatuh karena malas. Lu lahir di bawah tapi kuat karena ditempa. Sukses itu gak harus cepat bro, tapi harus stabil. Kok belum sukses juga ya? Tanya balik nih, lo udah beneran total belum? Atau masih sambil rebahan dan nunggu disemangatin? Atau nunggu mood yang bagus baru mulai lagi? Gue berikan solusi nyata buat orang tanpa privilege. Gak usah nunggu kaya, lakuin ini sekarang juga. Pertama, pilih 1 skill digital yang lu tertarik. Copywriting, desain, video, customer support, dan lain-lain. Fokus saja 1 dulu. Yang kedua, bangun personal branding di sosial media. Itu sangat penting. Jangan pamer gaya, tapi pamer proses dan value. Bikin konten yang bermanfaat. Karena sekarang eranya adalah konten kreator. Ketiga, gabung komunitas gratis dan aktif di dalamnya. Discord, grup WA, Telegram, Twitter. Ini biar lu bisa dapat circle yang baru. Yang keempat, mulai freelance kecil-kecilan. Dari gratis sampai bayar tipis, sampai naik rate pelan-pelan. Lu bisa cari freelance kecil-kecilan ini dari Seribulancer, project.co.id, dan lain-lain.
Yang kelima, konsisten 1 tahun full tanpa komplain. Ini titik pembuktian. Gak semua bisa, tapi yang bisa bakal loncat jauh banget. Gua gak bilang sukses itu gampang, tapi lo bisa kalau lo serius. Karena yang lu lawan itu sistem. Dan sistem itu takut sama orang yang gak bisa dihentikan. Kalau lu siap tempur, dunia pelan-pelan bakal ngebuka pintunya. Kalau enggak, ya lu siap-siap aja dilindas sama waktu.